Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Pertama dari Prodi Informatika semester 6. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Jajang sebagai dosen pengampu sistem terdistribusi. Dan sebelumnya mohon maaf karena saya kemarin pada hari Sabtu tidak bisa hadir pada presentasi offline karena saya sedang bekerja. Baik, di sini saya akan mempresentasikan slide modul 10 dengan judul Analisis Keamanan Jaringan Serverless, Perlindungan Data Transit pada Infrastruktur Cloud Computing melalui Inskripsi End-to-End, di mana kami dari kelompok 10 ada Rian Pratama, saya sendiri, Saiful Adsyar, dan Salpal Parisi. Pada slide 1, apa itu arsitektur serverless? Arsitektur serverless terbagi menjadi dua, ada evolusi cloud dan event driven, di mana pada evolusi cloudnya itu menyediakan sumber daya secara on demand. Serverless adalah tahap di mana pengguna tidak lagi mengelola sistem operasi atau infrastruktur fisik sama sekali. Dan yang kedua ada event driven, yaitu aplikasi berjalan hanya saat ada pemicu atau event, fokus penuh pada kode fungsi, sementara pengelolaan skalabilitas dan ketersediaan ditangani otomatis oleh penyedia layanan. Selanjutnya ada di poin tantangan keamanan, di mana tantangan keamanan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hilangnya batasan jaringan, di mana data berpindah antara ribuan fungsi mikro yang tersebar. Yang kedua ada sifat transient, yaitu fungsi muncul dan hilang dalam hitungan detik, sulit dipantau secara tradisional. Dan terakhir ada peningkatan endpoint, semakin banyak API berarti semakin banyak titik masuk serangan potensial. Dimana di sini ada gambar, ada API gateway masuk ke authorizer, terus balik lagi ke API gateway, dan API gateway mengirim ke content service, lalu ke user service, dan selanjutnya. Masuk ke pilar keamanan CI Triad, yaitu ada CI Triad ada 3 poin. Di pertama ada confidentiality, integrity, availability, di mana untuk poin pertama ada menjamin hanya pihak berwenang yang dapat membaca data sensitif, mencegah kebocoran data saat transit di jaringan publik. Dan yang kedua ada di integritas, yaitu menjamin data tidak dimodifikasi atau dirusak selama perjalanan dari pengirim ke penerima. Dan yang terakhir ada di availability, yaitu memastikan layanan tetap dapat diakses kapan saja meskipun di bawah beban kerja yang tinggi. Selanjutnya ada di solusi, yaitu end-to-end encryption, di mana bagaimana E2EE melindungi aplikasi Anda. Yaitu E2E melindungi aplikasi ada 3, di mana yang pertama ada enkripsi di sumber. Data diacak menggunakan algoritma kuat sebelum dikirim dari perangkat pengguna. Yang kedua, transit yang aman, di mana selama perjalanan melalui internet, data hanyalah karakter acak, yaitu ciphertext yang tidak berguna bagi peretas. Yang ketiga ada di deskripsi di tujuan, hanya fungsi serverless yang dituju yang memiliki kunci untuk membuka data tersebut. Selanjutnya ada di urgensi keamanan, di mana urgensi keamanan ada data transit sangat terlindungi. Mengapa harus E2EE? Karena implementasi enkripsi ujung ke ujung memastikan bahwa penyedia cloud sekalipun tidak dapat melihat data mentah aplikasi jika tidak diberi izin. Ini memberikan lapisan privasi maksimal bagi pengguna akhir. Next ada tanggung jawab bersama. Di sini untuk tanggung jawab ada 2, di mana yaitu 50-50 atau 50%, di mana di provider mengurus keamanan infrastruktur fisik dan virtualisasi, di mana untuk penggunanya itu keamanan kode, data E2EE, dan akses API. Provider mengamankan cloud, pengguna mengamankan apa yang ada di dalam cloud. Kesimpulannya adalah keamanan serverless bukan lagi tentang menjaga pagar server, melainkan menjaga data itu sendiri. Inskripsi ujung ke ujung adalah standar untuk memastikan confidentiality dan integrity data tetap terjaga di area modern. Terima kasih apabila ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi saya. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Terima kasih.